Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu Kamis 27 Maret besok. Sidang akan terbagi dalam 2 sesi dan melibatkan pihak-pihak terkait. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu, 27 Maret 2024. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024. Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang besok terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu nomor, maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12, ditambah kalau prinsipalnya hadir 2. Prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum, termasuk 2 juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait, 12 kuasa termasuk jubir, kemudian prinsipalnya. Sidang sengketa akan digelar selama 14 hari sebelum akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengundang para pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang juga diberikan kuota kursi di ruang sidang sebanyak 12 kursi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Kedatangan TPDI bertujuan untuk memberi dukungan kepada MK dalam mengusut gugatan hasil pemilu 2024. Selain memberikan dukungan, TPDI juga akan mengawal jalannya proses persidangan hingga putusan dibacakan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada intervensi terhadap hakim konstitusi saat mengusut perkara gugatan sengketa hasil pemilu 2024 yang diajukan kubu Paslon 01 dan Paslon 03. Koordinator TPDI, Petrus Celestinus, menyebut saat ini MK dalam kondisi memprihatinkan lantaran berada dalam cengkraman nepotisme dinasti politik. Petrus meminta agar 8 hakim konstitusi yang memutus perkara harus dalam keadaan merdeka dari segi keamanan. Ingin menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 27 Juli dan seterusnya terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi sejak perkara 90 PUU 21 2023 sampai saat ini masih berada dalam cengkraman nepotisme. Kita memberikan dukungan dalam keadaan seperti itu, mereka harus tegak lurus. Dan kita kawal. Karena apa? Karena monster nepotisme itu masih ada di sini. Setiap saat membayangi 8 hakim konstitusi yang kemarin itu sempat ribut sampai saat ini belum terselesaikan. Tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka datang untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024
yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di MK. Tim hukum yang diketuai Yusril Iza Mahendra bersama sejumlah menyerahkan surat permohonan pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Senin malam. Perkara ini dimaksud Yusril yakni perselisihan hasil pemilihan umum atau PHP yang dilayangkan kubu Anies Baswedan Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi. Total dapat 5 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari paslon nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya, mereka akan menunggu putusan MK untuk menerima atau tidak menerima tim pembela Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jika diterima, tim pembela Prabowo Gibran akan mempersiapkan jawaban secara eksepsi atas permohonan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar maksimal pada 27 Maret 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Iriansyah, Ainus melaporkan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima 2 gugatan hasil Pilpres yang meminta memenangkan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Gugatan dilayangkan paslon nomor 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama sebelum hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi Sabtu pekan lalu. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar, ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa. Sebelumnya, Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal.
Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.